Halo guys, balik lagi sama gue di Gunanda Marketing Suzuki Ciputat melayani brand mobil area Jabodetabek. Oke guys, kali ini di depan gue ada satu unit mobil all new R3 Suzuki Sport Hybrid ya. Ini nik tahun 2022 ya. Nah sekarang ini mobil dibanderol dengan harga 292.300.000 rupiah untuk yang automatic, untuk yang manual 281.300.000 rupiah. Nah kali ini gue mau nge-review ini mobil ya, karena sebelumnya teman-teman suka banget nih sama R3 Sport Matic yang warna hitam. Nah karena aku tahu teman-teman suka yang warna hitam ya, jadi aku akan buatkan videonya khusus untuk teman-teman ya. Oke, sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu guys. Suzuki All New R3 ini meluncur pada tahun 2012 guys ya, yang sekarang itu menjadi Suzuki All New R3 di generasi ketiga ya. Nah, Suzuki R3 ini memiliki mesin K15BT ya, DOHC dan VVT ya. Dan untuk cc-nya di sini cukup besar, yaitu 1500 cc, dan untuk power itu 1104 ya, dan untuk torsinya itu 138 Newton meter ya. Dan untuk spesifikasi tingginya ini si Suzuki All New R3 Suzuki Sport itu tingginya 180 mm, dan untuk wheelbase-nya itu 2,740 mm, dan untuk kepanjangan keseluruhan ini cukup panjang ya guys ya, 4,470 mm guys ya. Dan untuk safety-nya udah banyak banget, dia udah dapat ISOFIX, udah dapat Hill Hold Control HHC, udah dapat ESP, dan sudah dapat EBS dan EBD, dan 2 airbag sekaligus kanan dan kiri. Oke, tadi kita udah bahas masalah spesifikasi mesin dan keamanannya. Sekarang kita bahas masalah luarnya nih, bodinya dan interiornya. Oke, secara tampak depan Suzuki All New R3 Suzuki Sport ini memang benar-benar ganteng banget dan benar-benar sporty banget, apalagi di sini kan warnanya warna hitamnya, jadi cocok banget dengan warna hitam dan body kit hitam dengan list silver yang di body kit, membuat si All New R3 Sport ini semakin ganteng dan semakin sporty. Belum lagi si peleknya juga sudah ada pembaharuan dari sebelumnya. Peleknya itu sekarang makin keren, dan untuk desainnya itu menurutku desainnya lebih mewah dibanding sebelumnya yang modelnya kayak kipas ya. Tapi kalau ini modelnya lebih ke elegan dan lebih fresh aja gitu ya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu bagian depannya. Bagian depannya di sini sudah menggunakan lampu proyektor halogen, lampu dimnya halogen, dan lampu sennya halogen juga bohlam ya. Dan uniknya si R3 Sport ini, dia tuh lampu sennya itu ada di dalam, bukan di bagian pinggir sini seperti si Suzuki XL7 mungkin ya, atau si Suzuki lain-lainnya. Kayak Suzuki S-Cross mungkin ada di luar, tapi dia ada di dekat grill sini ya. Biasanya mobil-mobil orang lain kan ada di pinggir sini untuk sennya ya. Jadi unik untuk R3 ini, benar-benar lebih kelihatan ya, beda dengan yang lain, tidak menyamakan ya. Oke, lanjut di bagian grillnya. Bagian grillnya di sini sudah menggunakan grill black glossy yang katanya honeycomb sarang tawon ya. Jadi dan ini bukan yang warna doff ya, jadi warna itu warna black glossy, kelihatan lebih kinclong dan lebih gagah ya. Hanya saja di bagian bawahnya, di bagian atasnya memang glossy, tapi kalau di bagian bawah itu grill itu memang doff ya guys ya. Nih, dia bagian bawahnya dia doff, memang di bagian atasnya itu glossy. Tapi menurutku lebih penting glossinya itu di bagian grill atas dibanding grill bawah, karena di bagian bawah itu kan nggak terlalu terfokus, karena kita lebih fokus ke bagian grill atasnya ya guys ya, gitu. Nah, terus grillnya ini dilengkapi dengan krum-kruman yang nyambung dari sini sampai ke sini, terus di atasnya juga ada krum di sini nih. Jadi benar-benar tertata rapi untuk ininya, krumnya segala macam ya. Oke, sekarang berlanjut ke bagian bawahnya guys. Bagian bawahnya di sini pertama ada DRL, daytime running light. Terus di bawahnya ada lagi, di sampingnya ada bohlam ataupun lampu kabut. Dan uniknya si DRL-nya si Suzuki Sport ini, dia itu bisa dimati dan dihidupkan guys ya. Jadi ada tombol on off-nya di dalam interior si Suzuki Sport ini ya. Terus selain itu ada juga di bagian sini body kitnya yang aku sebutin di awal tadi. Body kitnya ini yang membuat si Suzuki All New R3 Suzuki Sport semakin keren ya.
Teman-teman bisa lihat perbedaannya antara yang tidak pakai body kit yang GX dengan yang pakai body kit si Suzuki Sport. Tentu kelihatan lebih ganteng yang si Suzuki Sport ini ya. Kalau aku sih lebih milih yang ini ya. Kalau ada budget lebih, aku lebih milih yang si Suzuki Sport. Tapi kalau pas-pasan mungkin pilih si R3 GX-nya ya guys ya. Tinggal nanti teman-teman nabung beli body kitnya sendiri-sendiri ya. Oke, itu bagian depannya ya. Lanjut ke bagian atasnya ya. Bagian atasnya di sini ada perubahan guys. Perubahannya itu di bagian antenanya. Antena sekarang sudah menggunakan antena yang model baru. Memang sih belum berpindah untuk tempatnya, tapi secara material dia udah berubah. Sebelumnya materialnya itu plastik, sekarang materialnya itu adalah karet ya. Dan dia lebih pendek dan lebih mungil. Kelihatan lebih gagah aja gitu ya, lebih berotot dibanding yang kemarin antenanya masih antena kayak antena apa lidi gitu panjang ke belakang dan masih bahan plastik. Sekarang sudah bahan karet, menjadi si R3 sepertinya lebih fresh dan lebih mewah ya. Oke, sekarang kita berlanjut ke bagian samping guys. Bagian samping di sini yang aku suka adalah pembaharuan di bagian peleknya ataupun bannya ya. Karena di bagian peleknya di sini ada perubahan dibanding yang sebelumnya. Sebelumnya kan guys, kalau peleknya itu kan modelnya seperti GX nih, kayak model kipas gitu ya. Tapi sekarang modelnya sudah berubah menjadi desain yang lebih lurus dan tidak belok-belok ya. Sebelumnya kayak model kipas gitu. Tapi kalau diperhatiin lebih detail lagi teman-teman, ini mengingatkanku pada peleknya si R3 GX tahun 2018 pertama kali launching. Kenapa bisa mirip Bang Edi gitu ya pertanyaannya? Karena memang secara desain, secara ininya palang-palangnya ini loh guys. Palang-palang itu mirip-mirip seperti yang tipe GX sebelumnya. Cuman bedanya yang sebelumnya itu adalah warna silver, sekarang dia menjadi two tone color ya. Gitu. Dan dia untuk dimensinya tidak berubah, masih menggunakan 18565 ring 1588H untuk rincian bannya dan velgnya. Jadi masih menggunakan ring 15 guys ya, belum ada penambahan. Kalau ditambahin mungkin kelihatan lebih kegedean sih ya guys ya, tapi kalau lebih kecil membuat si R3 ini tentunya lebih nyaman di bawahnya karena pelek dan bannya lebih kecil, mempengaruhi loh guys untuk kenyamanan. Karena aku sudah cobain pelek yang lebih gede itu memang tidak lebih nyaman dibanding pelek standarnya ya, lebih kecil gitulah guys ya. Peleknya berubah, terus di sini ada tulisan VVT, terus di sini spionnya. Spionnya di sini sudah ada pembaharuan dari sebelumnya. Yang sebelumnya itu masih portable retract, sekarang sudah auto folding. Auto folding dalam arti yaitu saat aku kunci ini mobil, ini ada kuncinya nih, remote-nya. Saat aku pencet lock, spionnya mengelipat otomatis ya, tanpa kita pencet dari dalam lagi. Dan untuk mengembalikannya kita pencet ini, tidak, dia kembali ya. Dia kembali kalau kita mesinnya sudah kita nyalakan guys ya. Oke guys, bagian sampingnya di sini yang pertama itu dia door handle-nya. Door handle-nya sudah chrome ya guys ya. Sudah chrome dan sudah dilengkapi fitur keyless di sini ya. Jadi kita bisa nutup dan mengunci lewat tombol yang ada di sini. Dan di sini ada kunci manualnya juga ya. Nah, karena ini adalah mobil baru, dia belum ada kaca film ya. Terus dia juga belum dilengkapi aksesoris talang air ya. Tapi teman-teman kalau beli dengan Edi, nanti akan Edi berikan free untuk pembelian cash maupun kredit, free untuk talang airnya ya guys ya. Gitu. Nah, terus di bagian pelek belakang dia modelnya sama bagian depan, cuman perbedaannya dia itu untuk sistem pengeremannya dia menggunakan sistem pengereman tromol ya. Kalau yang depan kan cakram, belakang dia tromol, dan bautnya menggunakan baut 5. Nggak lupa di bagian samping juga sudah dilengkapi dengan body kit yang ada logo Suzuki Sport nih guys ya. Jadi depan, samping, kanan, kiri, belakang ada logo Suzuki Sport. Begitu juga di bagian atas nih guys. Ini bagian atas aku suka banget di bagian spoilernya nih. Spoilernya ini membuat si R3 ini semakin sporty ya. Karena dengan adanya spoiler ini dia itu kelihatan lebih wah aja ya dibanding dengan si GX sana kelihatan kepotong gitu. Ya kalau ada spoilernya kelihatan lebih keren aja sih gitu. Ya. Oke, bagian belakang nih guys. Bagian belakang ini aku suka banget dengan pengupgradean bagian belakang, grillnya itu ya.
Grillnya yang dulunya itu di bagian di bawah logo Suzuki, sekarang di atas logo Suzuki ya. Grillnya itu di bagian siku ataupun sudut bagian lampu door back belakang. Kelihatan lebih mewah, lebih elegan ya. Dan lebih modern. Walaupun kalau dilihat nggak begitu banyak perubahannya, nggak berubah banyak ya. Hanya di bagian grill aja, tapi menurutku dengan adanya seperti ini mobilnya kelihatan lebih upgrade lah ya, dibanding nggak rubah sama sekali ya, mending seperti ini guys ya. Oke, karena ini tipe Suzuki Sport, dia ada logo Suzuki Sport di sini ya. Terus ini mobil hybrid dan dipertegas lagi ini adalah mobil R3 hybrid. Terus body kit belakang nih, body kit belakang dengan yang sebelumnya menurutku ini ada sedikit perbedaan di bagian catnya ya. Catnya di sini lebih ke warna grey ya. Kalau sebelumnya kan benar-benar silver ya. Kalau ini menurutku lebih ke warna grey ya. Dan dia di bagian sininya dulunya itu ini kayaknya misah. Ini ada karetnya. Sekarang itu udah nggak ada karetnya guys. Jadi itu udah benar-benar nyatu ya. Jadi pengecatannya yang benar-benar rapih. Sebelumnya ini ada karetnya nih di bagian pinggir-pinggir sini. Dan di sini ini kayak contohnya ini karet yang kayak seperti ini nih. Ini yang di bagian sini masih tetap ada, tapi kalau yang di sini udah nggak ada guys. Jadi kelihatan lebih keren aja sih ya. Dan nggak lupa ada logo Suzuki Sport di sini, logo Suzuki Sport. Dan ini ada untuk derek ya. Nah ini derek nih. Jadi kalau ini dibuka, ini bisa dibuka nih. Makanya ini kayak kelihatan patah gitu. Ini bukan patah guys ya. Ini untuk tuas derek. Jadi kalau mau diderek ini harus dibuka dulu ya. Terus karena ini ada tipe Suzuki Sport, dia itu udah dilengkapi dengan kamera mundur. Ini kamera mundurnya guys mahal banget ya. Kalau dibelinya di Suzuki langsung, ini harganya sampai dengan 2 juta 3 jutaan. Padahal kalau kita beli di aftermarket itu harganya paling mahal itu sekitar ya 1 jutaan ya. Tapi sekarang harganya kalau original itu sampai dengan di angka 2 juta sampai 3 jutaan. Ya lumayan mahal guys ya. Oke, terus di sini ada rear defogger ya, jadi untuk penghilang kabut kaca belakang. Terus ini ada untuk penyemprotan air wiper dan stop lamp. Itu aja sih. Dan di sini ada untuk baut plat nomor ya. Jadi ini adalah rumahnya lah ya gitu. Oke, eksterior sudah, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya dulu guys ya. Jadi interiornya ini yang lebih penting karena sedikit banyaknya ada perubahan yang luar biasa banget menurutku. Oke, kita coba lihat ke interiornya. Sebelum kita masuk, kita pencet dulu keylessnya supaya kita bisa masuk. Oke, bagian interior pertama-tama kita lihat dulu bagian door trimnya nih guys. Door trimnya di sini full hitam ya. Perubahannya dibanding yang sebelumnya itu adalah di bagian wood panel bagian sini nih. Ini sebelumnya adalah wood panel kayu, model kayu. Sekarang dia berubah menjadi panel itu karbon ya. Karbon. Jadi kelihatan lebih mewah, lebih sporty dan lebih mahal ya. Lebih kelihatan lebih mahal aja sih. Dengan digantinya menjadi warna karbon gini ya. Jadi full hitam ya. Karena memang warna hitam itulah identik dengan mobil sporty ya. Karena itu ada mobil sporty, dia mengganti menjadi warna karbon guys ya. Terus di sini ada cup holder, terus di sini ada sound ya. Ini karena tipe sport dia belum dapat door seal guard seperti yang tipe Alfa ya guys. Nah, perubahan di bagian joknya juga nih, ada perubahan menurutku yang aku lihat dari kasat mata. Pertama itu di bagian joknya. Joknya sebelumnya itu ini kebalik ya. Ininya sebelumnya itu warna agak-agak coklatan, sekarang ini yang bagian tengahnya yang agak coklat, yang pinggirnya menjadi warna hitam ya. Jadi selanjutnya itu di bagian list benang merahnya nih. Benang merahnya sebelumnya ini nggak ada benang merah guys. Sekarang udah ada benang merah, jadi menandakan ini mobil semakin sporty ya, semakin keren tentunya. Terus dia karena yang tipe Suzuki Sport udah ada adjuster tentunya, dan untuk reclining ada. Terus aku suka banget sama setir si Suzuki All New R3 Suzuki Sport Hybrid ini. Karena apa? Yang pertama dia tuh sekarang udah mirip sama setirnya si
XL7 karena dia ini warnanya warna silver ya. Terus ditambah lagi dia ada benang merah di bagian setirnya sini ya. Karena dia adalah setirnya setir kulit, diganti benang merah. Jadi semakin sporty aja gitu loh. Terus selain itu dia udah ada cruise control juga nih guys ya. Jadi udah ada cruise control. Terus ada audio switch control. Terus ini ada untuk Bluetooth mute, untuk Bluetooth audio ya. Terus yang paling keren lagi adalah di bagian MID-nya nih. MID-nya sekarang nih guys ya udah keren banget ya. Dia itu udah sama seperti mirip-mirip sama MID-nya si New Baleno hatchback ya. Karena dia warnanya warna biru. Kenapa Suzuki Hybrid memilih warna biru? Karena memang kan biru itu identik sama dengan ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan yang artinya ini adalah mobil yang hemat bahan bakar dan tidak merusak polusi udara karena dibantu sama si handling stopnya, karena dia mati di saat di lampu merah guys ya. Nah, di sini banyak banget sebenarnya yang harus kita bahas di bagian MID-nya sini, tapi kita nggak bahas masalah itu karena aku sudah buatkan video tentang pembahasan masalah MID-nya ya. Jadi nggak perlu kita bahas lagi ya. Udah banyak banget di sini. Ada sebenarnya ada motion, terus ada torsi dan power, terus ada cycle and brake, dan ada engine motor segala macam. Terus ada rata-rata konsumsi bahan bakar, terus lama berkendara, driving time, historinya, total idling stop berapa detik, ada semuanya di sini guys. Tanggal dan waktu juga ada ya. Terus di bagian sini nggak ada berubah sih, bagian head unit masih tetap menggunakan head unit 8 inci yang sudah support AC connection, Bluetooth audio, USB foto dan radio, dan masih banyak lagi. Terus di sini AC-nya juga sudah auto climate sama seperti sebelumnya, sudah auto climate dan sudah heater ya. Dan dia sudah digital juga, dan banyak banget fitur-fitur yang teman-teman bisa gunakan di mobil ini guys ya. Terus di sini ada 12 volt dan ada USB aux, dan gak lupa untuk cup holder pendingin tetap ada, nggak dihilangkan untuk cup holder pendinginnya guys ya. Nah gitu, itu aja sih menurutku perubahannya yang perlu kita review. Terus di sini ada transmisinya, ini pakai transmisi matic ya. Terus ini adalah rentangannya, masih rentangan yang seperti ini, masih tetap keren ya. Di sini ada 12 volt juga ya. Terus di sini untuk bagasi depan ada buku servis dan ada buku manual ya. Gitu, pokoknya keren banget sih. Nah, di bagian atas ini ada untuk lampu interior dan ada speaker di sini untuk mikrofon saat kita nelpon menggunakan Bluetooth audio. Di sini spion tengah nih guys. Nah, di sini ya sun visor, nggak ada kacanya tapi bisa untuk menutupi saat kita kepanasan oleh matahari. Terus di sini ada sun visor juga. Ini dilengkapi dengan kaca ya guys ya. Terus di sini untuk handle-nya ini retractable ya. Gitu. Yang aku suka daripada mobil ini adalah si MID-nya aja sih. Lebih keren dari sebelumnya ya. Untuk bagian belakang masih sama ya guys, nggak ada perubahan, cuman perubahan di bagian ininya aja sih, list benang merahnya, sama di bagian ubahan warnanya. Yang sebelumnya ubahan warnanya itu di bagian pinggir itu adalah coklat, sekarang berubah yang bagian pinggir adalah warna hitam dan bagian tengah itu agak ke coklat-coklatan guys ya. Gitu. Oke guys, itu dulu video untuk kali ini. Terima kasih guys sudah nonton sampai selesai. Tetap jaga kesehatan dan semakin produktif. Buat teman-teman yang ingin beli mobilnya bisa langsung kontak Edi di nomor 08131879. Teman-teman bisa dapatin promo R3 Sport itu DP mulai dari 60 jutaan, angsuran 3 jutaan untuk tenor yang 8 tahun. Untuk yang DP minim itu bisa di angka DP 20 jutaan, angsuran sekitar 5 jutaan sampai dengan 5 tahun dan 6 tahun. Oke. Tetap jaga kesehatan dan semakin produktif. Sampai ketemu di video di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.